Kalau kita baca sejarah, kita bersyukur sekali. Saya ingin sampaikan, tidak ada satupun tokoh di dunia ini ya, yang begitu luar biasa jalan hidupnya ditulis ya, biografinya ditulis, diceramahkan, dikaji, ditelaah selain sejarah hidup Rasulullah. Jadi sejarah hidup Nabi itu begitu luar biasa, ditulis oleh jutaan ulama, ilmuwan, baik yang pro maupun yang kontra. Karena para orientalis juga menulis sejarah hidup Rasulullah dengan perspektif mereka ya. Tapi saya ingin sampaikan ini luas ya. Jadi sangat-sangat dari generasi satu, generasi yang lainnya sampai sekarang ya. Sejarah hidup Nabi ini tidak henti-hentinya ditulis. Sering saya sampaikan dia seperti kalau kita menulis sejarah hidup Nabi itu seperti menggali mata air, teman-teman sekalian, yang tidak pernah kering. Terus mengalir, tidak pernah berhenti. Mungkin seperti kita menggali air sumur Zam-Zam mungkin ya, tidak pernah berhenti. Dan selalu ada inspirasi baru yang kita dapatkan ketika kita menelaah sejarah hidup Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Para pemirsa dimanapun berada, kita berada di program kajian Sirah An-Nabawiyah atau serial kajian Sirah An-Nabawiyah yang merupakan video-video pendek seputar sejarah hidup Rasulullah SAW yang sengaja dibuat berseri ya, dari awal kelahiran Rasulullah SAW sampai kemudian nanti beliau meninggal dunia. Dibuat video-video pendek sekitar 15 sampai 20 menit untuk memudahkan ya teman-teman sekalian ya mengenal Rasulullah SAW. Pada pertemuan pertama ini kita akan mulai dari pembahasan mengenal istilah Sirah An-Nabawiyah dan buku-buku apa saja yang bisa kita baca ya untuk mengenal sejarah hidup baginda Rasulullah SAW. Yang dimaksud adalah buku-buku induk ya, buku-buku basic ya, buku-buku standar. Oke, baik. Sirah ya, walaupun secara bahasa makna sirah ini artinya perjalanan ya, sirah ya, sara yasiru siratan ya, perjalanan. Namun dalam terminologi pembahasan sejarah hidup Nabi, kata as-sirah ini biasanya dilekatkan pada sejarah hidup baginda Rasul dan para sahabat saja. Ya, karena itu kita menemukan istilah ini umumnya pada pembahasan sejarah hidup Rasulullah, tidak pada pembahasan hidup tokoh-tokoh yang lainnya. Misalnya nabi-nabi sebelumnya itu istilah yang digunakan oleh para ulama bukan sirah. Ya, misalnya Imam Ibnu Katsir ya, ketika menulis buku tentang sejarah hidup nabi-nabi ya, atau sejarah hidup para nabi, itu tidak menyebutkan misalnya Siyar al-Anbiya atau Siyar ar-Rusul, tapi tidak. Beliau menggunakan dalam bukunya misalnya Qasasul Anbiya ya, kisah. Nah, jadi ada kisah para nabi. Nah, jadi bukan sirah ya. Atau sebaliknya misalnya generasi setelahnya ya, jarang ada satu dua tapi jarang yang menggunakan kata sirah. Misalnya ketika membahas khalifah-khalifah, ya, para tokoh yang menjadi pemimpin setelah wafatnya Rasulullah, Imam As-Suyuti itu tidak menggunakan Siratul Khulafa misalnya, enggak, tapi beliau menggunakan Tarikhul Khulafa. Jadi ada kata kisah-kisah ini bersifat umum ya. Ada juga tarikh ya, Tarikh Al-Khulafa yang juga artinya sejarah ya. Di dunia pendidikan misalnya di tingkat tsanawiyah ya, mungkin di tingkat aliyah, di antara kita juga ada pelajaran dipisahkan, ada pelajaran sirah dan ada pelajaran tarikh biasanya ya. Nah, sirah ini teman-teman sekalian itu khusus ya biasanya untuk mengenal Rasulullah, sirat Rasulullah SAW. Karena itu Imam Ibn Hisham itu menulis sirah ya. Jadi sirah Ibn Hisham. Jadi kalimatnya adalah sirah, bukan yang lain. Atau Syekh Yusuf Al-Kandahlawi itu menulis sirat sahabah, sejarah hidup Rasulullah. Jadi bisa dijelaskan sirah itu adalah sejarah hidup baginda Rasul dari awal sampai wafatnya beliau bersama dengan para sahabat. Jadi ketika disebutkan yuk kita belajar sirah, itu artinya belajar sejarah hidup
Rasulullah SAW dan para sahabatnya, bukan yang lainnya. Ini tentang definisi istilah sirah. Kemudian yang berikutnya tentang referensi, ya. Kalau kita baca sejarah, kita bersyukur sekali. Saya ingin sampaikan, tidak ada satupun tokoh di dunia ini, ya, yang begitu luar biasa jalan hidupnya ditulis, ya, biografinya ditulis, diceramahkan, dikaji, ditelaah selain sejarah hidup Rasulullah. Jadi sejarah hidup Nabi itu begitu luar biasa, ditulis oleh jutaan ulama, ya, ilmuwan, baik yang pro maupun yang kontra, karena para orientalis juga menulis sejarah hidup Rasulullah dengan perspektif mereka, ya. Tapi saya ingin sampaikan ini luas, ya. Jadi sangat-sangat dari generasi satu, generasi yang lainnya sampai sekarang, ya, sejarah hidup Nabi ini tidak henti-hentinya ditulis. Sering saya sampaikan dia seperti kalau kita menulis sejarah hidup Nabi itu seperti menggali mata air, teman-teman sekalian, yang tidak pernah kering, terus mengalir, tidak pernah berhenti. Mungkin seperti kita menggali air sumur Zam-Zam, mungkin ya, tidak pernah berhenti. Dan selalu ada inspirasi baru yang kita dapatkan ketika kita menelaah sejarah hidup Rasulullah SAW. Namun demikian, bagi teman-teman yang pemula barangkali, ya, untuk belajar sejarah hidup Nabi ini, karena banyak juga yang nanya, Ustadz, saya ingin belajar sejarah hidup Nabi, buku apa saja yang bisa saya baca? Ya, buku apa saja yang bisa saya baca? Nah, saya ingin menjelaskan, ya, memperkenalkan paling tidak beberapa buku, dan ini bukan berarti menghalangi buku yang lainnya. Artinya teman-teman kalau punya buku yang lain, ya monggo, mangga, silakan, tidak ada masalah. Tapi yang banyak digunakan oleh para ustadz, ya, para ulama untuk yang basic. Jadi bukan yang advance belajar sirah itu, ya, yang basic. Mungkin kitab Ar-Rahiqul Maktum, ya, yang ditulis oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, ya, ini mungkin bisa jadi rujukan gitu, ya. Ini buku asli yang saya bawa, maksud saya buku asli yang berbahasa Arab, ya, Ar-Rahiqul Maktum, yang itu oleh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Nah, ini buku Darul Muayyid, penerbitnya. Ini buku merupakan hasil dari penulisan Sirah An-Nabawiyah, lomba menulis Sirah Nabawiyah yang dilaksanakan oleh Rabita Alam Islami di tahun 80-an kalau tidak salah, dan ini pemenang pertamanya. Ya. Apa kelebihan buku ini, tanpa bermaksud untuk promosi, ya, tapi ini hanya menjelaskan. Pertama, buku ini teman-teman sekalian ditulis secara runut dan relatif lengkap. Jadi dari awal kelahiran Rasulullah, bahkan sebelum kenabian, ya, sebelum Nabi lahir ditulis, sampai kemudian Nabi meninggal dunia. Ini. Kemudian yang kedua, Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri menulis buku ini dengan penulisan yang apa adanya, artinya objektif, ya, tidak begitu banyak analisa yang kemudian membuat kita bingung, ya. Dan yang lebih menarik lagi adalah, dan mungkin ini menjadi penyebab buku ini menjadi pemenang pertama tingkat kepenulisan Sirah Nabawiyah tingkat internasional. Buku ini mendelete, ya, hadis-hadis dhaif, hadis-hadis palsu, hadis-hadis yang tidak jelas sumbernya, itu nyaris, sepengetahuan saya, ditiadakan, ya. Yang bahkan hadis-hadis yang menceritakan tentang kisah-kisah yang masih diragukan itu juga di-delete, ditiadakan oleh beliau. Misalnya kisah tentang sarang laba-laba dan burung merpati yang bersarang di mulut gua ketika Nabi hijrah. Ini kan sebagian ulama menyebut hadisnya dhaif. Walaupun Imam Ibnu Katsir menyatakan hadisnya hasan, tapi artinya kontroversi dari kalangan ulama itu ditiadakan. Jadi kita sulit menemukan, ya, hadis dhaif di sini, nyaris tidak ada sepengetahuan saya. Jadi aman, ya. Nah, ini ya. Nah, lengkap, ya, kemudian kronologis, ya. Nah, jadi saya disarankan teman-teman yang baru belajar Sirah Nabawiyah, bagus menikmati buku ini sebagai basic. Buku yang lainnya yang tingkat lebih bagus lagi, maksudnya setelah menghatamkan buku ini, mungkin bukunya Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, ya, Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, yang judulnya Fiqh Sirah, itu juga mungkin bisa jadi rujukan kita. Nah, bedanya kalau buku pertama tadi, teman-teman sekalian, dia hanya memaparkan apa adanya, jadi praktis tidak ada, atau sedikit lah analisa dan ibrahnya. Tapi selanjutnya di buku Fiqh Sirah yang ditulis oleh Sa'id Ramadan Al-Buti ini, justru sudah mulai ada kajian-kajiannya, telah-telahannya. Pada setiap kisah itu ada ibrahnya, ada hikmahnya, ada pelajaran yang bisa kita ambil.
Nah, makanya setelah mengkhatamkan buku yang pertama tadi, menarik kalau diteruskan dengan buku yang ini, buku Fiqh Sirah, ditulis oleh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Bauti, Allahumma gfir lahu, yang sudah meninggal beberapa waktu yang lalu. Nah, jadi dia melengkapi, membantu kita menelaah kisah-kisah tersebut dari berbagai sisi, karena pada setiap kisah ada ibrah. Walaupun kelemahan dalam tanda kutip, tentu saja kisah yang beliau sampaikan tidak begitu detail seperti pada buku yang pertama. Nah, ini kedua ya. Yang terakhir sebagai penutup, ada buku menarik juga teman-teman sekalian yang judulnya Kitab Al-Manhaj Al-Haraki. Nah, ini Kitab Al-Manhaj Al-Haraki yang ditulis oleh Al-Manhaj Al-Haraki li Sirat Nabawiyah Dr. Munir Muhammad Ghadban. Ini terus terang ya, personally secara pribadi saya punya ikatan yang luar biasa dengan buku ini. Ketika dulu diminta untuk mengampu rubrik kajian-kajian sirah di majalah tempat saya bekerja dulu ya, hampir 7 tahun saya bekerja, ini menjadi buku andalan. Karena mengapa? Karena betul ya, Dr. Munir Muhammad Ghadban emang tidak menjelaskan begitu detail kisah dan sejarahnya karena sudah didahului dengan kisah buku-buku yang lainnya. Tapi yang menarik adalah beliau menelaah kisah-kisah tersebut dalam konteks kekinian dari aspek al-harakiyah. Nah, ini yang menarik. Jadi kisah-kisah tersebut beliau telaah dari berbagai sisi, dari aspek politik, dari aspek dakwah, dari aspek sosial bahkan. Nah, bagaimana misalnya ini salah satu contoh saja, misalnya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah, itu kan prosesnya luar biasa ya. Nah, beliau telaah proses hijrahnya mereka. Atau kemudian ketika beliau misalnya menelaah Fathu Makkah ya, di mana ada 2.000 orang yang menjadi tawanan Rasulullah kemudian dimaafkan. Nah, salah seorang di antara tokoh tersebut ada yang namanya Sofwan bin Umayyah yang dimaafkan sementara oleh Rasul sampai 4 bulan kemudian dia baru meninggal, baru masuk Islam ya. Ditelaah sedemikian rupa detail. Jadi direferensikan buku ini ya. Dan kalau saya ini sebagai penutup episode pertama ini ya, kalau saya baca buku ini terus terang mohon maaf ya, saya menggabungkan 2 referensi. Jadi buku asli Arabnya saya baca gitu ya, tapi yang versi terjemahannya juga yang terjemahkan oleh Robani Press itu juga saya buka juga gitu kan. Mungkin ada yang nanya, Ustadz, ngapain baca buku terjemahannya? Ustadz kan bisa bahasa Arab, baca aslinya saja ya. Atau kalau sudah baca terjemahannya, ngapain baca yang yang asli yang berbahasa Arab? Nah, saya punya alasan ya. Mengapa saya perlu yang Arabnya walaupun ada terjemahannya? Untuk mendapatkan tes rasa bahasanya. Nah, jadi rasa bahasa itu tidak ada di buku terjemahan. Jadi ada di buku aslinya. Mengapa perlu buku terjemahan? Ya, kadang ada beberapa kalimat yang sangat atau relatif sulit kita fahami. Daripada saya bolak-balik baca dan buka kamus, ya sudah ada terjemahannya, lebih mudah gitu ya. Sudah ada ustadz-ustadz kita yang lebih dulu menerjemahkannya, akan lebih mudah. Sehingga ya, saya nikmati aslinya ya. Kesulitan bahasa maksudnya apa? Saya komparasi dengan buku terjemahan yang sudah ada. Nah, ini kalau 3 buku ini ditambah dengan buku-buku yang lainnya kita baca, insya Allah secara basicnya kita sudah punya pemahaman sirah an-nabawiyah yang baik insya Allah. Demikian episode pertama dari serial kajian sirat nabawiyah. Pada episode berikutnya kita akan jelaskan ya dengan detail sejarah hidup Rasulullah SAW insya Allah. Saya Happy Andi Bastani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.